Salam, Bapak-bapak yang terkasih, kita lanjutkan ke materi berikutnya, Yesus tokoh historis. Selama abad ke-19, banyak ahli sejarah berpendapat bahwa Yesus hanyalah buah khayalan belaka, buah fantasi, buah iman dari umat Kristen abad pertama. Dan tidak ada suatu alasan yang kuat untuk menerima bahwa Yesus pernah hidup. Alasan orang berpikir demikian terletak dalam sifat khusus tulisan-tulisan abad pertama, sebagaimana diterangkan dalam bab 29. Misalnya Santo Paulus dan pengarang-pengarang Perjanjian Lama lainnya tidak tahu banyak hal, seperti yang kita ketahui dari buku-buku Injil. Mereka tidak merasa membutuhkan seluk-beluk kehidupan Yesus menurut daging. Surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus bab 5 ayat 16. Umumnya pada semua tulisan tentang Yesus, unsur-unsur pewartaan dan unsur-unsur sejarah terjalin demikian erat, sehingga hampir tidak dapat diuraikan lagi untuk mendapatkan mana unsur sejarah dan mana unsur pewartaan. Itulah sebabnya di zaman sekarang ada orang yang tidak menyangkal Yesus sebagai tokoh historis, namun berpendapat bahwa kita tidak dapat mengetahui sesuatu dengan pasti mengenai soal itu. Berlawanan dengan hal itu, terbanyak ahli sejarah meneguhkan bahwa dari sudut ilmu sejarah juga terbukti dengan jelas bahwa Yesus adalah tokoh historis yang berasal dari Galilea, yang telah berkarya di Palestina sebagai rabi dan dibunuh di Yerusalem. Tentang Yesus, kita hampir semata-mata menyandarkan pengetahuan kita atas buku-buku Perjanjian Baru, yakni ketiga Injil sinopsis, Injil Yohanes, Kisah Para Rasul, 14 surat Paulus, 1 surat Yakobus, 2 surat Petrus, 3 surat Yohanes, 1 surat Yudas, dan kitab Wahyu. Selain itu, beberapa catatan pada pengarang-pengarang yang bukan Kristen, misalnya Plinius Junior yang menulis surat kepada Kaisar Trajanus tentang kebaktian orang-orang tertentu kepada Kristus sebagai Tuhan. Tacitus bercerita tentang pembakaran kota Roma oleh Kaisar Nero dan tuduhan Nero kepada orang Kristen. Nama Kristen adalah berasal dari Kristus yang dibunuh waktu pemerintahan Kaisar Tiberius oleh prokurator Pontius Pilatus. Suetonius menulis bahwa orang Yahudi di Roma memberontak karena dihasut oleh Kristus. Ketiga pengarang itu telah menulis tentang keyakinan umat Kristen daripada tentang Yesus sendiri, kecuali Tacitus. Dalam kitab Yahudi, Talmud, ditulis bahwa Kristus adalah seorang yang membuat tanda-tanda besar, tetapi juga menghasut rakyat sehingga sehari sebelum Paskah, ia disalibkan karena ia adalah seorang bidat dan menyesatkan orang lain. Selain itu, kita bersandar atas kitab-kitab Perjanjian Baru, terutama Injil. Garis besar susunan ketiga Injil pertama adalah sama. Yesus berasal dari Nazaret, mewartakan berita tentang kerajaan Allah di Galilea. Orang bersahaja turut dan hampir mengangkat dia sebagai pemimpin. Orang yang terpelajar mulai gelisah dan menentang dia. Timbul permusuhan, makin lama makin nyata, dan berita mulai lebih keras bahkan agresif. Akhirnya Yesus meninggalkan tanah kelahirannya menuju Yerusalem, di mana permusuhan sampai ke puncaknya sehingga ia dibunuh. Pembagian ketiga Injil itu sama, berawal dari Galilea, lalu krisis di antara pendengarnya. Sesudah itu, ia mengundurkan diri dari orang banyak dan memusatkan perhatiannya kepada pengajaran dan menjadi pemimpin bagi golongan kecil ke-12 murid. Redaksi ketiga Injil tersebut tidak selesai selama generasi pertama dari umat Kristen. Selama generasi pertama, umat Kristen masih hidup dari ingatan yang masih baru, terutama umat Kristen Yahudi di Yerusalem. Masih hidup ingatan akan segala fakta yang terjadi, yang telah disaksikan oleh orang banyak, yang dapat ditanya dan yang dapat memberikan penjelasan sebagai saksi mata. Akan tetapi umat orang Kristen mulai bertumbuh, mula-mula di Palestina. Banyak orang menjadi umat Kristen yang belum pernah bertemu dengan Yesus ketika ia hidup.
terutama ketika umat gereja berkembang di luar Palestina, di dunia Yunani. Waktu mereka yang belum pernah bertemu dengan Yesus mulai mengembangkan berita gembira, timbul kebutuhan akan suatu skema. Maka terbitlah kumpulan ucapan Yesus, ikhtisar mukjizat Yesus, kumpulan perumpamaan, dan sebagainya. Semua tradisi yang singkat itu sering berbeda-beda, dan keyakinan iman umat mempunyai pengaruh atas bentuk ikhtisar dan kumpulan yang kecil itu. Hal terakhir ini sudah jelas dalam uraian sebelumnya. Setelah pewartaan gereja dan perayaan liturgi, berpuluh-puluh tahun berlangsung, beberapa pengarang berusaha untuk menulis suatu uraian yang teratur tentang kehidupan Yesus. Mereka memakai ikhtisar dari kumpulan kecil bahan-bahan, ada yang sudah tertulis, ada yang hanya diceritakan secara lisan. Pengarang-pengarang itu menyadur bahan-bahan itu sesuai dengan maksud pemberitaan masing-masing. Akan tetapi, secara garis besar mereka mengikuti urutan dari Galilea ke Yerusalem. Mula-mula hasilnya diperoleh, kemudian disusul kegagalan. Pewartaan yang berakhir tentang pembunuhan di Yerusalem. Suatu petunjuk yang sangat berharga diberikan kepada kita oleh Santo Paulus. Biarpun lain sekali maksudnya, Paulus menulis suratnya kepada umat Galatia untuk mempertahankan haknya sebagai rasul. Para lawannya di Galatia, juga di Korintus, merendahkan derajatnya. Sebab Paulus tidak pernah melihat Yesus seperti rasul-rasul lain di Yerusalem yang langsung diberi tugas oleh Yesus. Paulus membela diri. Tidak dapat disangkalnya bahwa ia belum pernah melihat Yesus menurut daging seperti rasul-rasul lain. Namun ia telah menerima wahyu Yesus dekat kota Damaskus. Paulus hanya tahu akan Kristus yang bangkit dalam keadaan yang mulia. Perbedaan yang terasa oleh Santo Paulus mendorongnya untuk membuktikan bahwa ia tidak kuranglah statusnya sebagai rasul dibandingkan dengan rasul-rasul lain yang telah melihat Yesus ketika ia hidup di antara mereka. Hal ini dapat ditemukan dalam kata Santo Petrus dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 21. Namun Paulus juga berkata tentang Yesus yang dilahirkan dari seorang wanita. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia bab 4 ayat 4. Seorang Yahudi di bawah hukum Taurat. Paulus juga harus menyatakan bahwa ia meneruskan berita yang telah diterimanya sendiri, bahwa Yesus telah mati, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga, ia menampakkan dirinya kepada ke-12 muridnya. Surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus bab 15 ayat 3-4. Garis besar dokumen-dokumen umat beriman itu menyatakan kepada kita fakta-fakta sejarah. Iman kita bukan bersandar atas hasil penyelidikan sejarah. Iman kita bersandar atas sabda Allah yang terdengar oleh kita dalam umat gereja. Untuk mendengarnya, kita diberi telinga misteri, terang dalam hati, sehingga kita mendengar surat Bapa. Tetap yang terpenting bagi kita adalah soal apa isi dan maksud sabda itu, ketimbang kita mempersoalkan apakah hal itu sungguh terjadi. Semoga bermakna dan bermanfaat dalam hidup kita. Bapak-bapak yang terkasih, mari kita tutup bimbingan dan penyuluhan kita serta katekese kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami berterima kasih dan bersyukur kami dipertemukan dalam jalur online ini. Semoga bimbingan, penyuluhan serta katekese kami ini memberikan makna bahwa makna Paskah bagi kami adalah makna kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan seluruh umat manusia dan seluruh alam ciptaan ini, sehingga kami dimungkinkan untuk menjadi pribadi yang selalu bersandar pada harapan akan iman Yesus Kristus yang diwariskan oleh para rasul kepada kami, sehingga kami merayakan Paskah dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Berkati bimbinglah kami dan selalu kuatkan kami agar kami hidup rukun, damai, dan sejahtera, baik antar sesama kami, dengan keluarga kami, dengan orang lain, dan dengan semua makhluk hidup. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Salam, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salve!